Halo bro, thank you sudah mengklik video ini. Nah, di dalam video ini gua akan mereview fungsi dan apa aja yang ada di speedometer Aerox New ya. Fungsi dan apa aja. Maksud gua menu apa aja yang di dalam dari speedometernya dan fungsinya apa aja, kegunaannya apa aja. Karena seperti yang udah di VT gua itu banyak yang masih belum tahu ternyata untuk beberapa tampilan menu yang ada di Aerox New ini. Nah, ini gue buat videonya khusus biar edukasi juga buat temen-temen, biar paham juga ya fungsi dari setiap menu di speedometernya. Oke, langsung aja. Nah, kemarin gue tuh di VT ada ngejelasin tentang ini ya. Kalau misalnya bar bensin itu udah kedip, dia langsung ke trip F ya. Nah, ini ke trip F ini dia langsung otomatis. Dan gue juga ada menyebutkan di VT tersebut kalau udah masuk di trip F kan dia udah klik-klik nih bar bensinnya, itu teman-teman usahain jangan pernah lewat dari 15 km ya, karena itu bahaya banget. Langsung isi aja deh mendingan, soalnya ada yang komen di VT gua itu dia 26 itu udah habis total. Nah, gue di sini mau menekankan jangan sampai kehabisan total bensin ya, sampai motornya mati banget, itu jangan, karena nanti injeksinya bermasalah atau jadi sering nyendat-nyendat, berebet kayak gitu-gitu ya, separah itu sih. Oke, jadi gue mulai dari sini aja untuk keterangan speedometer ya. Jadi teman-teman udah bisa lihat ini ada jam yang udah gue set real ya, ini jamnya gue pakai nih, jadi bisa jadi panduan gue di jalan. Kalau misalnya gue 30 menit tuh gue langsung gas 30 menit. Terus ini untuk bar bensin, dan ini untuk ini ya, takometer, jadi seberapa besar putaran mesinnya. Nah, kalau kecepatan itu seberapa kencangnya di sini nih, kilometer per hour. Jadi nanti larinya berapa motornya teman-teman, nah itu kelihatan di sini. Nah, di sini itu sebenarnya ada VVA ya. VVA itu hidupnya ketika nanti si RPM ini udah menyentuh di angka 6000. Ini kan 2, 4, 6, 8, 10 ya. Ketika nanti ini kan ada tampilannya di sini, kita hidupin ya. Jadi ini untuk RPM ya, seberapa besar putaran mesin. Nah, nanti kalau ini udah menyentuh di angka 6, di sini muncul VVA. Begitu, teman-teman yang punya Aerox sudah paham lah ya. Seperti itu. Kenapa dimatiin? Oke. Sorry teman-teman. Nah, itu tadi ada lihat ya, coba ya. Ada VVA, nah itu akan hidup ketika si RPM-nya nyentuh 6000. Nah, ini maksudnya kali 1000 per min, jadi RPM ya. Sini kan cuma angka 1 digit. Aslinya kan 1000 RPM, 2000, 4000, 6000, 8000. Bacanya seperti itu harusnya ya. Nah, terus kemudian gimana untuk menukar menu-menu yang ada di dalamnya? Jadi Aerox itu ada menunya di sini nih. Mana? Nah, ini gimana ya nampilannya? Gini deh. Tombolnya itu seperti ini. Ini teman-teman tekan untuk ganti menunya di sana ya. Contohnya nih, ini tampilannya kan masih seperti ini ya. Jadi seperti ini. Terus gua neken nih. Nah, yang ganti adalah F Eco. Nah, F Eco ini untuk ukuran average penggunaan bensin secara real time ya. Jadi dia angkanya naik turun tergantung dari bukaan gas tangan kanan, seperti itu. Terus gua tekan lagi sekali lagi, dia berlari ke average consumption, yang artinya ini mengukur untuk boros atau tidaknya cara berkendara kita. Nah, contohnya di sini 40,7 km per liter, artinya ini lumayan irit ya menurut gua. Jadi selama ini gua bawa itu menyentuh 40 km per liter, yang artinya 1 liter itu 40 kilo menghabiskan itu bensin. Dan itu menurut gue irit sih untuk sekelas Aerox ya. Lanjut, sini ada BAT ya, BATT. Ini adalah ukuran untuk tegangan aki. Normalnya sih kalau hidup dia di 14 ya. Nah, ini kalau udah menyentuh angka 11 itu mending ganti aki, atau ya saran gue ganti aki sih, karena akinya Aerox itu tipe kering ya, bukan tipe basah yang bisa di charger. Gue nggak tahu sih aki kering apakah bisa disetrum lagi, tapi beberapa
tukang aki bilang nggak rekomen ya kalau disetrum, jadi mending ganti baru. Terus ini trip oil, jadi di sini nanti teman-teman kalau misalnya itu biasanya gua kalau punya gua itu klipnya diangkat 3000 ya, 3000 km. Nah ini tanda oilnya itu kelap klip tuh, yang mengartikan artinya kita ganti oli. Nanti setelah ganti oli di reset supaya dia nggak kelap klip itu ya teman-teman. Ini membantu juga untuk mengingat kita ganti oli. Nah di sini ada fan bell ya. Nah ini keterangan fan bell, gua lupa sih kalau Yamaha itu harus berapa kilometer sekali ya ganti fan bell. Kalau gua nggak salah itu 10.000 km sekali. Nah nanti di sini kalau udah 10.000 nih, dia di sini kelap klip tuh. Nah mengingatkan kita harus artinya ganti fan bell. Tapi tergantung ya cara bawanya teman-teman tuh sering betot gas atau enggak. Kalau gua sih sering betot gas ya. Nah itu mungkin sebelum 10.000 gua harus sudah ganti tuh, karena bahaya juga ya. Terus nah di sini nih untuk cerahan dari displaynya ini teman-teman. Nah ini di level 2. Untuk settingannya nanti gua di next video aja ya. Di video ini gua cuma edukasi tentang apa aja menu di dalamnya. Jadi levelnya itu ada 3 yang paling terang, 1 yang paling redup. Nah ini 2 yang standar nih untuk keterangan dari display speedometernya. Terus lanjut, nah ini odo ini adalah jarak tempuh dari motor ya teman-teman. Nah gua ini karena memang motornya masih baru jadi masih 6000 kilo. Nah ini penting nih odo ini. Jadi kalau misalnya mau beli motor second itu bisa dilihat dari odo ini untuk jarak tempuh kilometer motornya udah berapa kilo. Nah trip 1 ini tuh bisa disetting ya teman-teman. Trip 1 misalnya trip 1 mau dipakai untuk jarak berangkat kita ke suatu tempat, nah itu bisa disetting ke 00 lagi gitu. Terus trip kedua misalnya dari suatu tempat itu mau pulang, nah itu kita jadi panduan kita seberapa jauh perjalanan kita. Itu bisa disetting bebas sih. Kalau gue sih jarang ya pakai trip 2. Gue lebih pakai trip 1 doang untuk ngukur ini aja sih, kapasitas tangki, satu tangki itu habis di berapa kilo itu kalau gue ya. Terus di sini trip F ya sama ya yang tadi gue bilang, nanti dia otomatis ke trip F kalau si barometer bensinnya udah kelap kelip. Dan udah sih menunya itu doang. Nah untuk buat teman-teman yang masih belum paham dari penjelasan gue ini, boleh komentar aja di bawah video, komentar di video, nanti gue bantu jawab, atau bisa langsung ke TikTok gue, nanti gue bikinin video shortnya gitu ya teman-teman ya. Thank you sudah menonton video ini, sampai bertemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa berdoa hari ini.